penyembahan itu lebih dari sekedar musik. Kita sering salah paham dan mengira penyembahan hanya soal lagu di gereja. Padahal penyembahan adalah gaya hidup kita, lifestyle kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat untuk menyenangkan Tuhan, itu adalah penyembahan. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan diberkati. Hari ini saya ingin bahas tentang tujuan hidup kita sebagai manusia. Kalau kalian ingat video saya yang sebelumnya tentang pengenalan buku The Purpose Driven Life ini, saya sudah sempat sebutkan bahwa ada 5 tujuan hidup kita. Dan hari ini kita akan bahas tujuan yang pertama, yaitu kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Dalam buku ini, Rick Warren menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk kesenangannya. Jadi, kita ada untuk Tuhan dan untuk memberi sukacita pada Tuhan. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah, meski kita merasa insecure atau tidak cukup baik, kita perlu ingat bahwa kita ini penting bagi Tuhan. Dia menciptakan kita dengan cintanya yang besar. Efesus 1 ayat 5 bilang, dalam kasih ia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi jangan biarkan perasaan tidak berharga menguasai kamu. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Dan kamu adalah anak kesayangannya Tuhan. Nah, mengertilah bahwa Tuhan itu bukan hanya sosok yang tinggi dan jauh di sana. Tuhan punya perasaan dan emosi seperti kita. Tuhan bisa merasa senang, bahagia, bahkan juga cemburu. Salah satu cara kita bisa membuat Tuhan tersenyum dan senang adalah dengan menyembahnya. Nah, penyembahan bukan hanya soal nyanyian atau doa, tetapi juga cara kita hidup sehari-hari. Rick Warren dalam buku ini mengingatkan kita bahwa jika kita gagal dalam menyembah Tuhan, kita bisa jadi mencari pengganti yang lain. Dan bisa saja itu adalah diri kita untuk kita sembah. Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berikut ini ada 3 hal penting tentang penyembahan yang ingin saya bagikan dari buku ini. Yaitu yang pertama, penyembahan itu lebih dari sekedar musik. Kita sering salah paham dan mengira penyembahan hanya soal lagu di gereja. Padahal penyembahan adalah gaya hidup kita, lifestyle kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat untuk menyenangkan Tuhan, itu adalah penyembahan. Jadi jangan batasi penyembahan itu hanya pada musik atau ibadah di gereja saja. Yang kedua, penyembahan bukan untuk kepentingan kita. Banyak orang berkata, saya diberkati dengan penyembahan hari ini. Tapi ingat, penyembahan bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Kalau kita menganggap penyembahan itu hanya untuk kenyamanan diri kita, kita salah besar.
Penyembahan adalah cara kita membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Nah, sekarang yang ketiga, penyembahan itu adalah gaya hidup kita, lifestyle kita. Penyembahan bukan hanya saat ibadah, tetapi dalam setiap aktivitas kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita bisa memuji Tuhan dengan segala hal yang kita lakukan. Di tempat kerja, di rumah, bahkan saat kita bersantai, kita bisa membuat semuanya menjadi penyembahan. Dengarkan Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mari kita ingat bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan segala hal yang kita lakukan bisa menjadi bentuk daripada penyembahan kita. Semoga kita semua bisa menjalani hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.